Yang pertama, pesawat Korean Air Flight 007 pada tahun 1983. Tepat lokasinya di Laut Okhotsk dekat Pulau Moneron, Uni Soviet pada saat itu. Pesawat Korean Airlines penerbangan 007 sedang dalam perjalanan dari New York ke Seoul dengan transit di Anchorage, Alaska. Akibat kesalahan sistem navigasi penerbangan, dari Anchorage menuju Seoul menyimpang sedikit ke utara. Beberapa saat setelah pesawat terbang dari Anchorage, setelah menyadari bahwa mereka telah melewati jalur yang salah, maka kru atau pilot mencoba mengembalikan pesawat ke jalur yang benar. Pada saat itu letak pesawat 007 terletak di atas pangkalan militer Uni Soviet. Dan penerbangan 007 tidak seharusnya melewati rute tersebut melainkan Samudra Pasifik dan Jepang. Terlihat jelas bahwa pesawat tersebut melewati rute yang salah, di mana pesawat berada dalam rute di garis berwarna merah, di mana di atas daerah Uni Soviet. Sayangnya pada saat itu keadaan dua negara ini sedang tidak membaik, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Dan Uni Soviet mendapatkan suatu radar mereka bahwa mereka mengira pesawat tersebut adalah pesawat mata-mata dari negara Amerika Serikat. Terlihat jelas bahwa pesawat masuk dalam radar mereka, dan akhirnya mereka pun mengira itu adalah pesawat milik Amerika Serikat, walaupun ternyata pesawat tersebut adalah pesawat Korean Airlines 007 yang tepat melintasi di atas pangkalan Uni Soviet pada saat itu, di mana banyak tentara Uni Soviet yang sedang berkumpul di sana. Ini adalah beberapa foto dari pangkalan tentara Uni Soviet pada tahun 1983, tepat saat pesawat 007 lewat di atas udara mereka. Tanpa berpikir panjang, Uni Soviet mengirimkan beberapa pesawat Sukhoi dengan jenis Su-15 untuk menembak pesawat yang mereka kira adalah pesawat dari Amerika Serikat. Dan setelah itu, pesawat Sukhoi Su-15 ini pun mengincar pesawat 007 dengan mengikut di belakangnya. Terdapat beberapa pesawat Sukhoi yang telah mengincar pesawat ini, dan dalam hitungan detik pesawat tersebut ditembak oleh pesawat Sukhoi. 12 menit setelah kejadian tersebut, pesawat pun oleng dan akhirnya terhempas ke dalam lautan Okhotsk dan menewaskan kurang lebih 240 penumpang dengan 29 awak yang berada dalam penerbangan tersebut. Dalam penerbangan itu, Uni Soviet belum mengetahui bahwa itu adalah pesawat Korean Airlines, dan mereka mengira itu tetap pesawat milik Amerika Serikat. Namun pesawat Korean Airlines ini pun sudah terlanjur terhempas dan tenggelam ke dalam lautan Okhotsk di Uni Soviet dekat Pulau Moneron pada tahun 1983. Tidak ada penumpang yang selamat. Semua yang berada dalam pesawat tersebut tewas tenggelam ikut bersama badan pesawat masuk ke dalam lautan. Hingga kini belum ada yang dapat menjelaskan keberadaan pesawat Korean Airlines tersebut. Yang kedua ada American Airlines Flight 191 tahun 1979. Lokasinya di Bandara O'Hare, Des Plaines, Amerika Serikat. Dengan total korban meninggal 270 orang plus 2 awak yang berada di darat. Pesawat American Airlines dengan jenis pesawat DC-10 atau McDonnell Douglas adalah sebuah pesawat aero angkasa Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 1967 hasil merger antara Douglas Aircraft Company dengan McDonnell Aircraft Corporation.
Kejadian bermula pada saat American Airlines penerbangan 191 yang jatuh di kompleks Chicago, Illinois, Amerika Serikat saat hendak melakukan lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare pada 25 Mei 1979 yang menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 270 orang dan 13 awak yang berada dalam pesawat, juga 2 petugas yang berada di bandara tersebut, dan hingga kini merupakan kecelakaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Chicago menuju Los Angeles dan telah bersedia untuk melakukan proses lepas landas. Saat proses lepas landas, tepatnya saat proses rotate atau menaikkan hidung pesawat ke atas, mesin kiri pesawat terlepas atau putus. Lalu mesin tersebut mengenai bagian depan sayap dan merusak sistem hidrolik pesawat secara keseluruhan yang membuat kerusakan cukup parah pada penerbangan 191 tersebut. Saat pilot mengetahui keadaan pesawat yang telah rusak tersebut, pilot pun melambatkan kecepatan pesawat hingga menjadi sangat kecil, dan itu menyebabkan pesawat pun tidak memiliki daya angkat ke atas, ditambah dengan tidak memiliki mesin sebelah kiri. Pesawat tersebut menukik ke bawah sebelah kiri. Yang menyebabkan pesawat tersebut terhempas ke sebuah lahan kosong di ujung landas pacu yang sangat dekat jaraknya dengan tempat parkir trailer di ujung landasan tersebut. Dalam hitungan detik, pesawat tersebut langsung meledak dengan sangat kuat, dan juga pesawat tersebut hancur berkeping-keping tanpa sisa dan menewaskan 270 penumpang yang berada di dalamnya. Ini adalah foto mesin pesawat yang putus, karena mesin pesawat ini diduga kurang pengecekan sebelum penerbangan dan juga cacat produksi pada zaman tersebut. Ini adalah pesawat McDonnell Douglas DC-10 penerbangan 191. Selamat jalan McDonnell Douglas 191 beserta ke-172 penumpang yang meninggal dunia. Yang ketiga, ada Iran Airlines Flight 655 pada tahun 1988. Lokasinya ada di Teluk Persia dengan korban meninggal 290 orang dan tidak ada yang selamat. Iran Airlines penerbangan 655 adalah pesawat Airbus A300 komersial yang ditembak jatuh oleh rudal kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Vincennes pada 3 Juli tahun 1988 di atas Selat Hormuz pada akhir masa perang Iran melawan Irak. Pesawat ini sedang terbang dari Bandara Abbas, Iran ke Dubai, Uni Emirat Arab ketika dihancurkan oleh rudal Amerika Serikat. Kejadian ini pun menewaskan semua yang berada dalam pesawat dengan total korban 290 penumpang dan awak kapal yang berada di dalamnya, termasuk 66 anak. Ini adalah angka kematian tertinggi dari semua insiden penerbangan di Samudra Hindia dan semua insiden yang melibatkan Airbus A300 di dunia pada zaman itu.
Saat itu, Vincennes sedang melewati Selat Hormuz di dalam wilayah perairan Iran, dan saat serangan 655 juga berada dalam wilayah udara Iran. Menurut pemerintah Amerika Serikat, para kru mengidentifikasi penerbangan 655 sebagai pesawat tempur F-14 Tomcat. Ini adalah foto dari beberapa korban yang meninggal yang tidak pernah ditemukan hingga pada saat ini. Dan ini adalah foto-foto penumpang yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dan tidak utuh lagi. Dan pada tahun 1996, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian yang terkait dengan insiden itu di Mahkamah Internasional. Amerika Serikat setuju untuk membayar 61.800.000 US dollar sebagai kompensasi kepada keluarga korban di Iran. Namun secara resmi Amerika Serikat tidak pernah mengaku bersalah atau meminta maaf kepada seluruh warga Iran dan juga keluarga-keluarga yang berduka. Selamat jalan penerbangan IR-655 dan seluruh penumpang yang berada di dalamnya, semoga kalian tenang di sana. Ini adalah foto rute penerbangan dan dengan tanda merah di mana lokasi hilangnya pesawat, di mana pesawat hilang saat mencapai 13% persentase penerbangan. Yang keempat ada Indonesia Air Asia Flight 8501 tahun 2014 dengan lokasi Selat Karimata. Pesawat dengan rute Surabaya-Singapura dengan nomor registrasi PKAXC terbang pada Bandara Udara Juanda, Surabaya pada 28 Desember tahun 2014 pagi dan direncanakan akan mendarat di Bandar Udara Internasional Changi, Singapura pada pukul 8 pagi. Pesawat dengan jenis Airbus A320 ini membawa kurang lebih 126 orang dan 7 awak yang berada dalam pesawat tersebut. Pesawat tersebut dinyatakan hilang kontak di atas Selat Karimata di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Pesawat yang sudah mencapai kurang lebih setengah perjalanan tersebut belum diketahui penyebab aslinya jatuh. Dan ternyata setelah diselidiki, pesawat tersebut jatuh akibat melewati awan cumulonimbus yang berada di hadapinya pada saat itu. Pesawat tersebut membawa 149 orang Indonesia, 3 orang Korea, 6 Indonesia. Nah, 6 itu adalah awak kabinnya yang semuanya adalah orang Indonesia. 1 Malaysia, 1 Singapura, 1 British. Pesawat tersebut awalnya terbang pada ketinggian 32.000 feet dan menaikkan ketinggiannya mencapai 38.000 feet ketika pesawat tersebut hilang kontak akibat terkena awan cumulonimbus. Berikut adalah nama-nama penumpang yang ikut meninggal dalam pesawat tersebut. Selamat jalan Kisah 8501, semoga kalian tenang di sana.